Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar kalian semuanya? Harap Anda baik-baik selalu ya, bersama keluarga semuanya. Oke, guys. Hari ini kancah perpolitikan dinamikanya sangat apa ya, gelombang-gelombangnya itu udah mulai terasa gitu, guys. Gelombang-gelombangnya udah mulai terasa. Kemarin dinamika siapa calon capres cawapres, dari diprediksi si Anu dengan si Anu, si Anu dengan si Anu. Nah, sekarang kita sudah mulai dapat titik terangnya. Calonnya yaitu Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD, Pak Prabowo dengan Mas Gibran, Pak Anies dengan Pak Muhaimin Iskandar. Nah, jadi dinamika tuh sudah dilalui kemarin, pencalonan capres cawapres. Waduh, kayak main apa, pasang-pasangan gitu. Pasangin sama ini sama itu, pasangin sama ini, pasangin sama itu. Kayaknya belum dapat titik terangnya gitu, guys. Oke, guys. Ada yang seru, guys, hari ini, guys. Serunya di mana? Karena ini saya pindahin dari sini. Perpolitikan hari ini serunya karena gini, ada yang diuntungkan dikarenakan ada dua capres dan cawapres yang ini bisa menguntungkan Pak Anies. Sepertinya ini benar-benar bisa menguntungkan Pak Anies. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, orang PDIP ya, yang di garis bawah rakyat ini, pengikut PDIP itu sebagian ada yang benar, itu mereka tidak lagi melihat PDIP-nya, mereka lihat dari sosoknya Mas Gibran namanya. Nah, Mas Gibran, pasti Mas Gibran ini punya orang-orang yang loyalitasnya tinggi atau pengikut setianya Mas Gibran. Nah, walaupun pendukung Mas Gibran ini berasal sebenarnya dari garis bawah, dari PDIP atau dari masyarakat gitu. Nah, Pak Ganjar sebagai capres ini benar-benar diusung oleh PDIP. Nah, kenapa saya ini bisa bilang menguntungkan Pak Anies? Wah, Pak Anies untung nih. Gelap banget ya, saya nggak kelihatan ya. Gelap gua ya. Tuh, agak terangan dikit, guys. Jadi seru nih, guys, nih. Politik hari ini, guys. Pak Anies nih bakalan diuntungkan dari kehadirannya Mas Gibran dan Pak Ganjar. Kehadiran Mas Gibran dan Pak Ganjar di tempat yang berbeda gitu, di tempat yang berbeda. Pak Ganjar diusung langsung oleh PDIP, sedangkan Mas Gibran tentunya bukan dari perintah dari PDIP, bukan. Nah, Mas Gibran ini bergabung ke Pak Prabowo sehingga dia menjadi cawapres. Nah, disinilah keuntungan dari Pak Anies. Suara-suara yang seumpamanya ya, Mas Gibran dengan Pak Ganjar itu jadi satu gitu. Pak Ganjarnya capres, Mas Gibrannya cawapres. Mungkin bulat suara itu untuk mereka berdua. Tapi karena mereka berseberangan, ya, Pak Ganjar dari kubu PDIP, sedangkan Mas Gibran ada di koalisinya Gerindra. Nah, maka
dengan suara yang berbeda, arah yang berbeda. Nah, suara ini mendukung Pak Ganjar, suara ini mengusung Mas Gibran. Maka persentasenya jadi berkurang. Aturan 50% jadi tinggal 25% Mas Gibran, Pak Ganjar. Nah, selebihnya tumpah 50% bisa tumpah ke Pak Anies. Atau nggak sampai 50% atau 40%, selebihnya mungkin golput kali. Tapi jangan. Kita sebagai warga negara yang baik, tentukan pilihan, tetap ikut pemilu, tentukan pilihanmu. Saya tidak mengarahkan Anda untuk memilih siapa di sini. Tapi yang jelas kita menyikapi dinamika politik hari ini, guys. Jadi Pak Anies dengan kehadiran Mas Gibran di kubunya Pak Prabowo, ya nggak? Pak Ganjar dari PDIP. Nah, ini ada harapan besar mungkin di pendukung-pendukung Pak Anies menang gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya, namanya politik, guys. Politik itu nggak bisa ditebak, guys. Ya, nggak bisa ditebak. Contoh, udah banyak kok. Nggak bisa ditebak. Orang udah ngeluarin duit banyak, ibaratnya money laundry gitu. Money laundry, money politik gitu kan. Kasih duit ke sana ke sini, kasih barang ini dan itu, tetap aja dia nggak dipilih. Nah, itu namanya misteri politik. Ya gitu, karena manusia-manusia rakyat sekarang udah pintar. Siapa ngasih diambil aja. Masalah memilih sih ntar, masalah ntar itu mas. Sekarang dikasih, ambil aja dulu gitu. Jadi gitu, guys. Nah, ini kalau kita lihat, guys. Oh, udah ya. Nih, kita ketik ya. Politik hari ini. Suasana politik hari ini. Wih, seru kan? Seru banget, guys, tuh. Seru banget. Jadi pemberitaan ini, waduh, tentang siapa cawapres-capresnya, waduh, seru, guys. Jadi ya, tentunya saya sih berharap boleh rame, boleh gaduh di internet, tapi gaduhnya bukan gaduh saling bermusuhan, tapi gaduh pendapat gitu, apa-apa berpendapat, saling memprediksi dan sebagainya, ya boleh-boleh saja, guys. Jadi gitu, guys. Jadi ini seru, guys. Di pemilu nanti ini akan seru banget, guys. Tentunya kita berharap pemilu ke depan ini nanti bisa berjalan dengan aman, lancar. Kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik, yang menurut kita itu bisa membawa apa yang menjadi keinginan rakyat itu bisa diutamakan. Demikian. Jadi bukan hanya kepentingan elit. Nah, makanya pintar-pintarlah untuk memilih. Tapi saya di sini tidak mengarahkan teman-teman untuk memilih siapa. Oke, guys, demikianlah di pagi yang seru ini kita melihat dinamika kancah perpolitikan, di mana sudah ada calon presiden dan cawapresnya, yaitu Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD, Pak Prabowo dengan Mas Gibran, Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar. Kita tentukan siapa yang menjadi pilihan kita menjadi presiden Indonesia yang berikutnya. Semoga kita harapkan Indonesia bisa lebih bagus, lebih maju, dan lebih sejahtera tentunya. Oke, kita ikuti terus
perkembangan politik ke depan. Ya, sementara gitu aja guys. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.